Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil final dari studi kelayakan bisnis perhotelan, proyek perencanaan villa, yaitu The Pariangan Villa Indah. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama, yaitu Nando M. Putra, dan yang kedua ada Dianita Putri, yang ketiga ada Arif Al-Hafiz, dan yang keempat ada Kevin Oktarianda Muda. Dengan dosen pengampu, Bapak Yomil Abrian SEMM dan Bapak Rian Surenda SEMM. Materi pertama akan disampaikan oleh Dea. Kepada Dea kami persilakan. Terima kasih moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang proyeksi The Pariangan Villa Indah. The Pariangan Villa Indah merupakan akomodasi perhotelan atau penginapan bentuk usaha villa yang berlokasi di Nagari Tua Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Terletak di sebuah kawasan perbukitan sawah, The Pariangan Villa Indah mengusung konsep mewah bohemian style dengan konsep ruangan yaitu menggunakan material alami seperti kayu dan furniture dari kayu. Kemudian toilet juga menggunakan material campuran yaitu modern dan bohemian klasik yang memiliki fasilitas bathtub. Kemudian kita masuk kepada latar belakang. Pariangan merupakan nagari tertua di Minang yang merupakan salah satu desa terindah di dunia. Tentunya sangat strategis untuk mendirikan sebuah penginapan dikarenakan wisata di sekitar juga mendukung dan belum ada pesaing di sekitar lokasi wisata. Kemudian kita masuk kepada maksud dan tujuan. Studi kelayakan ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui tingkat kelayakan pembangunan atau penginapan villa baru di kawasan Desa Pariangan. Hasil studi ini diharapkan bermanfaat bagi para investor untuk menetapkan kebijakan dan perencanaan dan pengambilan keputusan dalam pelaksanaan proyeksi pembangunan villa tersebut kemudian hari, sehingga diharapkan target pelaksanaan proyek dapat berjalan dengan sesuai rencana. Kemudian hasil studi ini diharapkan akan bermanfaat bagi manajemen maupun calon kreditur dalam melaksanakan penilaian yang merupakan mendalam dan sistematis terhadap proyeksi ini sebagai dasar pengambilan keputusan untuk pelaksanaan proyek termasuk besarnya kredit yang akan diberikan. Kemudian kita masuk kepada produk dan fasilitas villa. Yang pertama yaitu kamar, yang kedua restoran, yang ketiga yang keempat lobby, yang kelima bar, yang keenam swimming pool, yang ketujuh private pool, yang ke-8 gym, yang ke-9 rekreasi, yang ke-10 sepeda, yang 11 mobil operasional, yang ke-12 billiard session, yang 13 gift shop, kemudian tempat ibadah. Kemudian kita masuk kepada bagian bentuk usaha. Nama perusahaan dari villa ini adalah PT Pariangan Fiesta atau The Pariangan Villa Indah. Landasan hukum yaitu Pancasila Undang-Undang Dasar 1145. Tujuan yaitu memberikan jasa penginapan, fungsi penginapan, bidang usaha yaitu villa, perlengkapan organisasi yaitu RUPS yaitu Rapat Umum Pemegang Saham, kemudian kepengurusan, jajaran direksi dan manajemen, tahun buku 1 Januari sampai 31 Desember, kemudian modal usaha yaitu dari pinjaman bank, kemudian pembagian keuntungan, dividen, kemudian jangka waktu berdiri yaitu unlimited, kemudian pembubaran organisasi yaitu mengadakan RUPS lalu dibubarkan secara resmi. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Dea atas pemaparan materinya. Selanjutnya akan dibahas oleh Nando. Pada Nando kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh Dianita Putri. Untuk lokasi di Pariangan Villa Indah, ini terletak di Nagari Tua Pariangan dengan luas tanah 2.000 meter kubik dengan harga tanah 980.000 per meternya. Kamar yang tersedia di Pariangan Villa Indah ini berjumlah 80 kamar atau 80 villa dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama tipe kamar superior garden view dengan jumlah kamarnya 30, luas kamarnya 4x7 dengan harga kamar 650.000. Yang kedua premier village front
dengan jumlah kamarnya 25, luas kamarnya 8 kali 10 dengan harganya 900.000. Yang ketiga Suite Residence Mountain View, jumlah kamarnya 15 dengan luas kamarnya 10 kali 12 dengan harga kamarnya 1.850.000. Selanjutnya, aspek-aspek studi kelayakan The Parahyangan Villa Indah. Ini dalam studi kelayakan The Parahyangan Villa Indah ini mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu yang pertama aspek hukum dan legalitas, yang kedua aspek pasar dan pemasaran, yang ketiga aspek teknis dan operasional, yang keempat aspek organisasi dan manajemen, selanjutnya aspek keuangan dan finansial. Untuk aspek keuangan, yang pertama komponen biaya investasi. Dalam membangun villa ini ada beberapa biaya investasi yang dibutuhkan. Berikut merupakan komponen-komponen biaya investasi yang dibutuhkan dalam pembangunan villa tersebut beserta rasionya. Yang pertama building dengan rasio 45%, mechanical and electric 28%, FF&E 20%, interest during construction 2%, pre-opening expense 2%, dan working capital 3%. Di dalam perencanaan pembangunan Villa Indah ini, keseluruhan dana dari modal sendiri akan dialokasikan untuk keperluan keseluruhan komponen investasi. Diperkirakan dana tersebut dapat mencapai untuk jangka waktu pembangunan selama 12 bulan sampai menjelang soft opening. Jumlah dana pinjaman akan mulai diperlukan pada saat awal pendirian bangunan sebesar 18 triliun 500 miliar. Ya, 18 miliar 500 juta. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Nando. Selanjutnya akan disampaikan oleh Kevin. Kepada Kevin kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menunjukkan dari pembaca dari seorang Nando. Berikut adalah B revenue, C cost and expenses, D gross operation profit, E visit charge, P perform income statement on perform cash flow, dan G analisis kelayakan. Berikut analisis kelayakan. Yang pertama, net present value. Di dalam studi menganalisis kelayakan proyek pembangunan di Parahyangan Villa Indah digunakan discounted cash flow method. Angka tersebut akan dijadikan discounted cash flow factor sehingga net present value dapat terukur guna menilai kelayakan proyek ini. Ditinjau dari perhitungan net present value menggunakan discounted cash flow method, maka proyek pembangunan di Parahyangan Villa Indah diterima dengan menilai net present value bernilai positif. Yang kedua, internal rate of return. Internal rate of return method juga menggunakan konsep discounted cash flow, akan tetapi metode ini digunakan untuk mencari tingkat suku bunga. Interest rate di mana net present value diupayakan mendekati total investasi. Dalam hal ini tingkat suku bunga yang akan digunakan adalah sebesar 12,65%. Yang ketiga, addition information. Yang pertama adalah present value of percent sekitar 19 miliar 179 juta 940.462 rupiah. Yang kedua, initial investment sekitar 18 miliar 500 juta, net present value sekitar 613 juta 340.038 rupiah. Average investment sekitar 9 miliar 250 juta, average net income sekitar 13 miliar 821 sekitar 3.821.892 rupiah. Average rate of return sekitar 21%. Internal rate of return sekitar 12,65%. Profitability index sekitar 1,3%. Payback periode 6 tahun 3,98 bulan. Berikut nilai hasil nilai dari net present value. Totalnya sekitar 38 miliar 281 juta 944.000
Rp656. Untuk present value-nya tuh sekitar 19 juta 179.000 rupiah. Intention outlay sekitar 18.500.000. Net present value sekitar 613.341 rupiah. Untuk internal fat operatornya totalnya ada sekitar 38 miliar 214.994.656 rupiah. Internet investmentnya sekitar 18.500.000. Kesimpulannya adalah perencanaan di periangan Villa Indah layak untuk direalisasikan karena net present value bernilai positif. Profitability index sekitar besar 1%, internet rate of return melebihi angka 12,65%, di atas bunga pinjaman 12%, balik modal dalam kurang waktu 6 tahun, 3,98 bulan, kurang dari jangka waktu peminjaman, GOP melebihi 30%. Perencana villa ini direkomendasikan kepada pemerintah Kabupaten Tanah Datar yang ingin membangun sebuah akomodasi berupa villa di kawasan Nagari Tuwo Parahyangan dan diharapkan dapat menambah kas daerah nantinya. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Kevin atas pemaparan materinya. Baiklah, berakhir sudah presentasi dari kami kelompok 1. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.